Ya, silakan dipersiapkan LKS-nya, buku pendamping dan buku catatannya. Oke. 64. A-nya pangkat. Oh, di atas A-nya pangkat berapa, Nak? 3 dikali 3. 3, Bu. 3. Pangkat 3 dipangkatkan 3, berarti 3 kali 3. 9. A pangkat 9. C-nya pangkat 4 kali 3 tadi negatif 12. C-nya pangkat 2 kali 3, 6. Yang bawah 2-nya tadi dipangkatkan 2, 4. A-nya pangkat min 3 dipangkatkan 2, min 6. B-nya pangkat 8. Udah benar tadi kan yang ini. C-nya negatif 4. Nah, sudah. Kalau gitu berarti hasilnya tadi 64 dibagi 4 itu 16. Terus A-nya pangkat berapa? A-nya pangkat 9 dikurang negatif 6. B-nya pangkat negatif 12 dikurang 8. C-nya pangkat 6 dikurang negatif 4. Maka hasilnya berapa tadi? 16. A-nya pangkat berapa, Nak? 16. 9. Ini ya, 9 tambah 6 berapa? 15, Bu. B-nya pangkat negatif 12 dikurang 8 tadi negatif 20. C-nya pangkat 10. Maka jawabannya apa itu? D. D, pintar. Seperti itu. Jadi diingat ya sifat perpangkatan. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Kalau perkalian, kemarin pangkatnya ditambah. Ya. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Yang esai. Kalian perhatikan nomor 4 esai. Dari bawahnya ya. Dalam ujian masuk perguruan tinggi ditentukan yang benar nilainya 4. Jika salah nilainya negatif 1. Dan tidak dijawab nilainya 0. Ternyata dari 100 soal si Romi menjawab 80 soal saja. Dari 80 soal benar 62. Nah, berapa nilainya si Romi? Jadi ini soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal listkan aja dia berapa benar, dia berapa salah, dia berapa tidak menjawab. Nah, coba di list dia benar berapa, Nak? Benar 1. Benar 65. Benar 65 soal. Mana sih? 65. Soalnya dia benar 65. Mana? Ini. Ya. Kemudian dia salah berapa? Salah 4. Dapat dari mana salah? 15. Salah 15. Salah 15 benar. Salah 15. Dari mana, Nak? 15. Nyari 5. Salah 15. 65. Ini 15, Bu. Ya, salah 15 itu dapat dari mana? Salah 15 karena dia kan hanya menjawab soal. Dia hanya menjawab 80 soal, kemudian benarnya 65, maka salahnya itu sisanya. Ya, dia kan jawab 80 soal. Jawaban benar 65. Berarti kalau jawaban salah itu tinggal dikurang. Jawabannya salah 15. 50. Jadi dia salah 15 soal. Artinya tidak menjawabnya berapa soal yang tidak dijawab? Dia 20. 20. Total soal 20. Total soal ada 100. 80. Berarti dia tidak jawab 80. 20 soal tidak dijawab. Nah, bisa ya. Jadi langkah pertama di list dulu. Benarnya 65. Salahnya 15. Kenapa Bu 15? Karena dia jawab 80, benar 65. Berarti dikurangin salahnya 15.
Tidak jawab berapa? Dari 100 soal cuma jawab 80. Berarti dikurangin aja. Berarti tidak jawab 20. Itu main logika, harus teliti ya. Kalau sudah, tinggal kamu kali. Kan ada skornya masing-masing. Kalau benar skornya berapa? Jawaban benar 4. Nah, skor yang benar nilainya 4. Berarti yang benar dikali 4. Kemudian yang salah skornya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Berarti yang salah dikali negatif 1. Yang tidak dijawab skornya berapa? Negatif 1. Itu yang salah. Negatif 1. Kalau tidak dijawab, nilainya 0. 0. Dari soalnya. Makanya tidak dijawab dikali. Sampai sini bisa ya. Kalau sudah dikalikan, hitung. 65 kali 4 berapa? 200. 260. 10. 15 kali 216. 20 dikali 0. 125. 20 kali 0, 20. 20 kali 0. Ya 0 lah. 20 kali 0 ya? 20 kali 0, 0. Yang 20 salah. Kalau sudah ditambahkan semua menghitung jumlah skornya. 260 ditambah negatif 15. Artinya 260 dikurang 15. Ditambah 0. Artinya 245. Maka karena soal sering kamu tulis, maka nilai Romi berapa? Maka 245. Ini bentuk dari bilangan bulat. Itu paling sering keluar di ulangan. Di-mute dulu semua. Oke, di-mute dulu semua. Nih dipahami ya, boleh di-screenshot jawabannya. Kalau sudah lanjut. Bisa ya? Ada yang mau bertanya nomor 2? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Enggak ada. Oke, Ibu lanjut. Semuanya di-mute. Oke, selanjutnya. Di bagian esai nomor 2. Ini hitungan campuran. 96 dibagi negatif 3 dikali 5 dikurang 18 dikali negatif 7. Masih ingat aturan di dalam hitungan campuran yang dikerjakan yang duluan yang mana? Kalau ketemu bagi kali itu Yang dibuka. Yang di dalam kurung dulu, Bu. pertama yang dalam kurung. Kemudian kalau ada penjumlahan sama pembagian, yang mana yang dikerjain duluan? Pembagian, Bu. Iya, karena lebih tinggi tingkatannya. Tapi kalau ada bagi sama kali kan dia setara. Itu artinya kerjakan yang kiri dulu, ya. Yang kiri dulu. Berarti yang kiri yang mana? Yang bagi dulu kamu kerjakan. Habis itu baru nanti yang lain. Berarti kerjakan dulu 96 dibagi negatif 3 hasilnya berapa? Negatif 96 bagi 3 negatif 30. Negatif 32. 32. Kemudian dikali 5. Negatif 32. Dikali 5. Nanti yang kurang itu belakangan. Kurangnya belakangan. Kamu hitung lagi yang 18 kali negatif. Sekarang hitung. Negatif 32 dikali 5 berapa? Negatif 160. Ini negatif 160. Yang ini berapa hasilnya? 18 kali negatif 7 itu negatif
Dibilang negatif. Negatif 120. Nah, negatif 126. Nah, baru kurangnya terakhiran. Nah, jadi yang tanda kurang di sini terakhiran dikerjakannya ya. Nah, jadi sekarang tinggal hitung. Jadi tambah, Bu. Mau ditambah 126. Utang 160 dibayar 126. Hasilnya utang atau enggak? Utang. Utang berapa? 160 kurang 30. 34. Saya Negatif 3. yang di sebelah kiri dulu karena dia sama-sama kali bagi tadi ya. Kerjakan kiri dulu. Pembagian perkalian dulu, baru penjumlahan pengurangan paling terakhir. Oke? Saya. Nah, saya lanjut. Lanjut, Bu. Nah, nomor 5 esai. Ini juga sering soal cerita tentang pecahan. Pak Sigit memiliki kebun seluas 960 meter persegi. Kebun tersebut ditanami jagung 1/4 bagian. Ditanami singkong 3/5 bagian. Terus untuk kolam ikan 1/10 bagian. Sisanya baru untuk bangunan. Nah, yang ditanya berapakah luas tanah yang digunakan untuk bangunan? Kalau ada soal seperti ini, kalian harus menganggap bahwa kebun milik Pak Sigit ini terdiri dari satu kesatuan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian cara hitungnya masing-masing bagian kamu tambahkan dulu. Jadi ada tadi 1/4 bagian, 3/5 bagian, 1/10 bagian itu kamu tambahkan dulu. Nah, jadi tambahin dulu ya. Jadi itu 1/4 ditambah 3/5 ditambah 1/10. Nah, itu penjumlahan pecahan bisa kan cari KPK kemarin diajarkan ya. Cari KPK itu gimana? KPK dari penyebutnya 4, 5 sama 10. Cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10. KPK-nya adalah 20 ya. Nah, kalau sudah tahu KPK 20 dibagi ke penyebutnya baru dikali ke atas, ya kan? Ini dikali. Nah, 20 bagi 4. 5 dikalikan ke atas 1. 5 dikali 1 5. 20 dibagi 5 4. 4 dikali 3 12. 20 dibagi 10 2. 2 dikali 1 2. Maka hasilnya berapa? 5 tambah 12 tambah 2 19/20. Nah, kalau 19/20 artinya 19/20 yang dibagi-bagi sudah, yang ditanami jagung, ditanami singkong, sama dijadikan kolam ikan. Nah, sekarang kita sisanya untuk bangunan. Karena kita anggap itu kebun itu semua adalah satu kesatuan, maka selalu mencari sisa itu adalah 1 dikurang hasilnya yang tadi. Nah, kenapa 1, Bu? Karena kebunnya Pak Sigit kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadi selalu 1 dikurang hasil yang tadi. Nah, 1 itu bukan bentuk pecahan, Bu. Ya bisa, 1 kan anggap aja 1/1 ya. Nah, kita samakan penyebut. Bu, ada tugas, Kak, Bu. 1 dengan 20 itu KPK-nya adalah 20. Hitung lagi, 20 dibagi 1, 20. Dikalikan ke atas kali 1, 20. Dikurang, ini sudah per 20, tetap 19 ya. Maka hasilnya 20 dikurang 19. 1/20. 1/20. Maka sisanya yang akan dibuat bangunan adalah 1/20 ya. Nah, 1/20 bagian. 1/20 bagian itu berapa? Kita cari luas tanahnya. Berarti luas tanah untuk bangunannya adalah 1/20 bagian, Nak. 20 bagian berarti 1/20 dikali total luas tanah kebunnya berapa? 960 meter. 960. persegi. Nah, sekarang kamu kalikan.
Hasilnya berapa? 160 bagi 20. 20 bagi 60 sama dengan 3. 48. 48. 96 bagi 2 ya. 48 meter persegi. Nah, jadi jawabannya ini Ibu nggak cukup ya tulis di sini, kalian tulis aja jadinya. Jadi, luas tanah yang digunakan untuk bangunan adalah 48 meter persegi. meter persegi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Bagaimana? Bisa kira-kira kalau ada soal cerita seperti ini? Bisa. Nah, ditambahkan dulu tadi yang bagian-bagiannya 1/4, ditambah 3/5, ditambah 1/10. Kalau sudah dapat hasilnya penjumlahannya, kita hitung sisanya. Sisanya itu selalu 1 dikurang hasil yang tadi. 1 dikurang 19/20. Hasilnya 1/20 bagian. Karena total semua tanahnya 960 meter persegi, dikalikan dengan 960. Maka diperoleh luas yang tanah untuk bangunan itu adalah 48 meter persegi. Seperti itu. Oke. Jadi, ada yang mau bertanya untuk soal nomor 2 esai dan esai? Enggak, Bu, enggak. Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Jadi tadi sudah Ibu Enggak, Bu, tidak ada, Bu. Nah, oke. Sekarang mute dulu, dengarkan dari Ibu. Jadi tadi Ibu sudah mereview materi tentang operasi hitung bilangan bulat campuran. Hitung campuran tadi ya. Jadi harus kali dulu yang dikerjakan. Kalau ketemu kali sama bagi, kerjakan yang sebelah kiri duluan. Baru terakhiran tambah kurang, penjumlahan pengurangan. Oke. Habis itu tadi ada sifat-sifat perpangkatan yang nomor 1 tadi ya. Sifat-sifat perpangkatan itu kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Terus kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Kalau ada perkalian, nanti pangkatnya ditambah gitu ya. Itu dibaca-baca lagi materi kita yang sebelumnya ya. Nah, kemudian tadi ada soal bilangan bulat, soal cerita. Kalau ada mengerjakan soal, ada benar, ada salah, ada tidak menjawab. Itu di list aja. Benar berapa, salah berapa, tidak menjawab berapa. Baru dikalikan ya tadi ya. Dikalikan dengan skornya. Kalau benar itu skornya 4, berarti dikali 4. Kalau salah skornya -1, berarti dikali -1 yang salah. Kalau tidak dijawab tadi skornya 0, berarti dikali 0. Banyak yang tidak menjawab. Kalau sudah tinggal di total alias ditambah. Itulah nilai skornya si Romi tadi ya. Kemudian tadi ada soal apa lagi? Tanah tadi ya, itu dijumlah dulu bagian-bagiannya, baru hitung sisanya. 1 dikurang hasil yang tadi. Kemudian dikalikan luas tanah seluruhnya. Itulah luas yang sisanya, luas yang dibuat bangunan. Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya?